Pada tahun 2012 yang lalu, sebuah kejadian mengerikan menghantui hidupku. Saat itu usiaku baru 21 tahun dan aku pindah ke sebuah rumah kontrakan yang baru saja kudapatkan. Pada awalnya, rumah itu tampak biasa-biasa saja, cukup bersih meskipun sederhana. Tak ada yang ganjil saat pertama kali aku menginjakkan kaki di dalamnya. Aku tinggal di sana bersama saudaraku yang sudah berkeluarga. Mereka menduduki kamar di bagian depan, sedangkan aku menempati kamar belakang. Kamar belakangku berdekatan dengan kamar mandi dan dapur. Pemilik rumah mengatakan bahwa kamar belakang itu telah lama tak ditempati, tapi bagiku itu tidak masalah. Aku berpikir, mungkin mereka hanya keluarga kecil yang tak membutuhkan banyak kamar. Dengan giat, aku membersihkan kamar itu hingga layak untuk dihuni. Kutata kasur, meja, serta komputerku di dalam kamar. Aku adalah penggemar berat permainan komputer dan sering bermain hingga larut malam, hingga kelelahan yang amat sangat. Kemudian, aku akan pergi tidur setelah membersihkan kasur dengan sapu lidi seperti yang diajarkan oleh orang tuaku. Sapu lidi selalu kuletakkan di pojok ruangan agar mudah dijangkau dan diambil sewaktu-waktu. Namun, suatu hari aku mengetahui bahwa sapu lidi itu memiliki fungsi lain yang jahat. Pada saat itu, aku bekerja sambil kuliah. Di siang hari, aku menjadi staf di sebuah perusahaan konstruksi, sementara di malam hari, aku mengejar aktivitas perkuliahan. Aku merasa lelah, tetapi bermain komputer adalah cara untuk mengusir penat. Ketika aku bermain dengan menggunakan headset, sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Di balik dentuman suara permainan komputerku, aku mendengar suara gemericik air. Awalnya, aku mengira itu hanya efek suara di dalam permainan komputerku. Namun, setelah membuka headset, ternyata aku menemukan sumber suara gemericik tersebut. Keran mesin cuci yang berada tak jauh dari kamar mengalirkan air hingga keluar. Jika tak segera kumatikan keran itu, air akan membanjiri kamar dan membasahi semuanya. Dengan rasa emosi yang memuncak, aku mengetuk pintu kamar saudaraku. Aku bertanya mengapa mereka tidak mematikan aliran air di mesin cuci, yang hampir saja merusak kamar tempat tinggalku. Namun, mereka dengan jujur mengaku bahwa mereka tidak menghidupkan air pada mesin cuci sepanjang hari. Keheranan pun menyelimuti kami berdua. Aku menggerutu dalam hati dan segera mengambil kain pel untuk membersihkan genangan air dari mesin cuci. Setelah beberapa menit membersihkan lantai, aku kembali ke kamarku dan menutup pintu dengan erat. Saat aku duduk kembali di depan komputer, tiba-tiba aku mendengar suara seperti seseorang melompat dari atas wastafel. Bukan suara benda jatuh, tetapi suara telapak kaki yang mengejutkan menyentuh lantai. Wastafel kami terbuat dari beton yang kokoh, sehingga terdengar masuk akal jika ada orang berdiri di pinggir wastafel. Penuh emosi, aku beranjak keluar kamar dan siap untuk marah-marah. Kukira itu ulah keponakan bandel yang masih kecil. Namun, ketika kubuka pintu kamarku, tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menemani langkahku. Bingung merayapi pikiranku. Aku bukanlah orang yang percaya pada hal-hal mistis sebelumnya, realistis adalah sifatku. Bagiku, hal-hal mistis adalah sesuatu yang tak masuk akal, muncul akibat sugesti semata. Namun, malam itu segala keyakinanku akan realitas terguncang oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat.
Aku dipaksa untuk mempercayai dunia mistis yang kutolak selama ini. Tanpa henti, aku melangkah kembali ke dalam kamar dan berdoa agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tak terlihat. Kemudian, karena aku belum selesai bermain permainan komputer, aku melanjutkannya. Memasang headset di telinga dan memfokuskan perhatian pada layar. Namun, secara perlahan, suasana mulai berubah. Lampu di kamar mulai memudar, dan rasa tak menyenangkan melingkupiku. Meski demikian, aku tetap berusaha tetap fokus pada permainanku. Hingga akhirnya, mataku melirik dengan perlahan ke sisi kiriku. Di sana, kulihat siluet yang gelap, rambut panjang menyelimuti sosok itu, dan aku tak berani menoleh sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, aku meraih sapu lidi yang telah kukondisikan di meja komputer. Aku mengayunkan sapu lidi itu dengan kasar ke arah kiri tubuhku. Dan sesuai dugaanku, siluet itu lenyap seketika. Teror terasa di ujung jari-jariku, dan rasa takut melanda seluruh tubuhku. Untuk alasan keamanan, aku memutuskan untuk tidur. Tidak lupa, aku membawa sapu lidi di sampingku, sebagai senjata terakhir jika ada kejadian aneh lagi. Akhirnya, aku terlelap. Aku bukanlah tipe orang yang sering bermimpi. Biasanya, aku tidur dengan nyenyak hingga pagi menjelang. Namun, malam itu, gelisah menyelimutiku. Aku berada dalam kondisi antara terjaga dan tidur, mendengar kipas angin berputar di kamar. Namun, aku tak bisa membuka mata. Dan dalam keadaan itu, aku melihat sosok yang menyeramkan. Rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang melambai di sudut kamar. Wajahnya tersembunyi di balik rambut yang panjang itu. Aku melihat sekeliling dengan jelas, bukan seperti dalam mimpi biasa. Posisi barang-barang masih sama seperti saat aku tidur. Namun, aku tak bisa bergerak atau berbicara. Sosok itu mendekatiku dengan perlahan, berlutut di sampingku. Dengan suara lirih yang menyeramkan, dia berkata, "Aku sangat menyukaimu." Tiba-tiba, aku bisa menjawab dengan tergagap, "Pergilah. Aku tak ingin melihatmu di sini." Tanpa ragu, aku mengayunkan sapu lidi ke arah makhluk itu sambil berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan dengan tiba-tiba, makhluk itu menjauh dan menghilang. Saat itu juga aku terbangun, posisi tubuhku sama seperti dalam mimpi itu. Aku terkejut saat menyadari bahwa tangan kananku memegang sapu lidi, padahal sebelum tidur aku tidak memegangnya. Aku segera beranjak, mencuci wajahku, lalu berdoa hingga fajar menyingsing. Setelah itu, aku kembali tidur dan tidak bermimpi apapun.